kerusakan di 3 provinsi untuk semua jenjang pendidikan adalah 2.798. Wow. Coba diulangi Prof, 2.798 fasilitas sekolah yang rusak. Terdampak. Kalau Gimana, menurut Prof? kalender Gimana, akademik Prof? sekarang masa tes akhir semester. Waduh. Nah sekarang kami kebijakannya karena memang bervariasi antara satu daerah dengan yang lain, juga antara satu sekolah dengan yang lain, kami memberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan, Kabupaten, Kota, dan Provinsi untuk mengambil kebijakan mengenai penyelenggaraan tes akhir semester, juga kegiatan belajar mengajar. Karena banjir dan longsor Sumatera sudah berjalan hampir 2 minggu, kita ingin tahu apa saja yang terjadi di sana. Ada masalah jembatan, fasilitas lain, kesehatan, rumah sakit, dan ada yang juga penting ya sebenarnya, yaitu bagaimana fasilitas sekolah untuk anak-anak kita. Dan turns out pemerintah menanggapi situasi ini dengan cepat ya, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, banyak sekali fasilitas-fasilitas dan juga persiapan plan ya, rencana-rencana yang akan dilakukan melihat infrastruktur pendidikan ya dan juga layanan pendidikan ini hancur gitu di beberapa daerah di Sumatera, khususnya 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Dan kita di podcast Bikin Terang ini sudah bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti. Bapak, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Terima kasih sudah diundang. Bapak terakhir, kita penasaran karena Bapak terakhir mengunjungi salah satu lokasi titik bencana yang cukup parah ya Pak ya? Ya, hari Jumat yang lalu saya ke sana, saya ke Padang dan ke Agam. Agam adalah kabupaten di Sumatera Barat yang paling banyak terdampak oleh musibah banjir dan tanah longsor. Kemudian ke Kota Padang. Insya Allah besok saya berangkat ke Aceh dan ke Sumatera Utara. Melihat situasi di Padang sendiri Pak, di wilayah Agam itu ya, seperti apa Pak pantauan Anda di lapangan? Ya memang situasinya sangat beragam ya. Ada memang yang paling banyak rusak adalah infrastruktur bangunan sekolah, juga ada bangunan lain gitu, termasuk jalan juga banyak yang rusak. Tapi tingkat kerusakannya bervariasi. Ada yang memang rusak ringan, ada yang rusak sedang, dan ada yang rusak berat. Dan memang yang rusak ringan mungkin masih bisa diperbaiki karena mungkin tidak sampai ada kerusakan, hanya pembersihan lumpur dan sebagainya. Yang rusak sedang mungkin sebagian dari sekolah itu ada yang rusak. Misalnya yang saya kunjungi ada yang ruang-ruang kelasnya masih oke, tapi ada ruang laboratorium yang seluruhnya rusak, kemudian perpustakaan seluruhnya rusak. Ada yang memang dia bangunannya sampai roboh, yang memang itu kita anggap sebagai rusak berat begitu. Dan sekarang kami berada pada tahapan tanggap darurat yang sebagian besar sekolah yang kami kunjungi memang masih proses membersihkan lumpur, batu dan sebagainya. Yang sebagiannya ada yang dibantu oleh dari BNPB dan instansi pemerintah yang lain, tapi yang saya berikan apresiasi juga gotong royong partisipasi masyarakat yang sangat tinggi untuk bagaimana mereka bisa segera membersihkan lumpur, membersihkan batu. Hanya memang kalau saya lihat di lapangan memang butuh waktu yang lama untuk membersihkan itu semua. Yang paling parah, Prof, sekolahnya yang seperti apa? Rata-rata yang paling parah yang dekat sungai. Kan banyak sekolah yang saya kunjungi itu lokasinya itu hanya beberapa meter dari sungai. Sungai itu sebenarnya kalau informasi yang saya terima cukup dalam sih, sekitar 2 meter kali 2 meter. Cuma karena hujan selama 1 minggu dan kemudian curah hujannya sangat tinggi sehingga tidak bisa tertampung, sehingga sekolah-sekolah yang paling banyak terdampak adalah yang memang lokasinya sangat dekat dengan sungai. Di aliran sungai itu ya Prof. Ada yang hilang juga nggak Prof sekolahnya? Sekolahnya tidak ada yang hilang, tapi beberapa rumah ada yang hilang. Saya pas ke sana itu ada 4 rumah yang keseluruhannya udah rata dengan tanah, dan juga ada informasi sebagian sudah ditemukan meninggal dan masih ada 2 yang dinyatakan hilang di situ. Sehingga memang situasinya sangat ya memerlukan perhatian kita semua, dan sekarang saatnya kita saling bekerja sama, bukan saling menuding antara satu dengan yang lainnya. Betul sekali. Kalau di Padang sendiri Prof, dari data kurang lebih ada berapa total sekolah yang mungkin terdampak itu Prof? Datanya masih terus kita upgrade ya, masih terus kita upgrade. Kalau sekarang yang data kami punya per tanggal 7 Desember kami sudah melakukan rakor dengan
dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kemudian juga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi kami rapat melalui Zoom, meminta data dari semua dinas itu. Kami peroleh data untuk kerusakan itu di Aceh untuk PAUD itu yang rusak 251, SD 415, SMP 172, SMA 132, SMK 71, PKBM 8, sekolah luar biasa 11, sehingga total yang mengalami kerusakan di Aceh ada 1060. Banyak sekali, Prof. Ya, itu masih Aceh aja itu masih ya? Aceh Ya, itu. kemudian Sumatera Barat itu untuk PAUD 97, SD 259, SMP 152, SMA 50, SMK 9, PKBM 2, SLB 14, total 583. Yang paling banyak adalah Sumatera Utara. PAUD itu yang mengalami kerusakan ada 281, SD 531, SMP 242, SMA 53, SMK 38, PKBM ada 9, SLB 1, total 1155. Wow, lebih Jadi banyak. kerusakan di 3 provinsi untuk semua jenjang pendidikan adalah 2.798. Coba diulangin, Prof. 2.798 fasilitas sekolah yang rusak. Rusak terdampak. Ya memang bervariasi Ya. ya, ada yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Karena banyak yang tidak terinfo soal ini. Betul. Karena Profnya waktu ke lapangan nggak kelihatan soalnya. Tidak, tertutup lumpur banyak kan ya Prof ya, jadi memang susah dilihat. Harusnya Profnya nenteng buku. Tapi ini termasuk yang salah satu kementerian tercepat juga loh Prof, langsung turun ke Terima kasih, lapangan terima kasih, dan ya, terima kasih. melihat langsung. Karena ini Terima kita kasih. anak-anak masih di dalam proses ujian ya Prof ya, mereka ini Sekarang anak-anak. Nah, itu kalau gimana, menurut Prof? kalender Gimana, akademik gimana? sekarang masa tes akhir semester. Waduh. Nah sekarang kami kebijakannya karena memang bervariasi antara satu daerah dengan yang lain, juga antara satu sekolah dengan yang Ya. lain, kami memberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi untuk mengambil kebijakan mengenai penyelenggaraan tes akhir semester, juga kegiatan belajar mengajar. Detailnya seperti apa tuh Prof? Jadi misalnya begini, tadi yang sekolah yang dia masih bisa dipakai sebagian. Kami waktu itu menyampaikan langsung kepada kepala sekolahnya, juga ada dinasnya, bisa model shift. Jadi misalnya sebagian masuk pagi, sebagian masuk siang. Pagi ke siang, dan siang ke sore gitu ya. Pagi sama siang aja. Oh, pagi sama siang Dua aja. shift Siang. ya. Jadi mungkin memang pembelajarannya agak dipersingkat karena kan Darurat kalau, ya, karena darurat. kalau tes kan tidak perlu lama juga. Iya, Kalau iya. tes lama-lama pusing. Oke, Bisa panas luar dalam. Kemudian ada yang SD yang rusak itu, dia numpang nanti di madrasah diniyah. Saya juga ketemu kepala sekolahnya, ketemu kepala madrasah diniyahnya, ketemu kepala sekolah SD-nya. Nah, saya didampingi oleh Wakil Bupati Agam pada saat kunjungan itu, sehingga nanti pagi itu kan kosong, karena diniyah itu masuknya sore. Nah, pagi dipakai oleh SD, siangnya untuk diniyah. Kebetulan ruang kelasnya juga memenuhi, karena diniyah itu punya 6 ruang kelas. Oke. Kemudian yang SMP yang saya kunjungi, karena memang rusak dan lumpurnya bisa ya hampir Dalam 1 ya? meteran 1 meter. itu, dan banyak sekali batu-batu yang Iya, iya. ya terbawa Terbawa oleh ya, arus Prof. itu. Kami buatkan tenda. Jadi kami bangunkan 2 tenda untuk SMP itu, yang nanti keseluruhan kami juga akan memberikan bantuan untuk belajar dalam kondisi darurat ini. Kami memberikan tenda ruang kelas darurat untuk 87 telah tersedia, kemudian 61 masih proses pengadaan. Kemudian untuk paket perlengkapan belajar siswa, school kit, itu kita sediakan 10.000 school kit telah tersedia dan 5.000 masih dalam proses pengadaan. Kemudian 700 paket family kit untuk keluarga-keluarga yang mengalami musibah, dan untuk 2.000 sepatu, 2.000 pasang sepatu. Kemudian bantuan uang atau pendanaan kami sediakan 21,1 miliar untuk tanggap darurat yang mencakup kegiatan pembersihan, dukungan pembersihan itu. Jadi sekolah-sekolah ini kan perlu biaya untuk pembersihan. Betul.
itu bervariasi jumlahnya. Kalau SLTA kita bantu 25 juta per satuan pendidikan, SMP 20, SD 15 gitu. Kemudian untuk psikososial kami kerjasama dengan HIMPSI, jadi Himpunan Psikologi Indonesia. Mereka sudah ke lapangan, sudah melakukan ya pendampingan, ya healing untuk anak-anak itu. Itu juga kami kerjasama dengan beberapa pihak untuk pendampingan psikososialnya terkait dengan post trauma dan sebagainya. Kemudian juga kami memberikan dukungan bantuan untuk buku teks dan buku non teks. Kita sediakan 55.000 eksemplar buku teks dan non teks dan masih akan terus ditambah. Kemudian untuk logistik juga paket sembako dan bingkisan untuk anak serta donasi untuk pegawai dan guru yang wafat. Wah, ini komplit sekali ya, mulai dari anak, keluarga, bahkan sampai Untung hal-hal kita yang undang, kalau nggak kita nggak tahu loh. kita nggak tahu loh ada ini ya, makanya ini Makanya sangat Prof, kalau bermanfaat. bekerja jangan terlampau diam, Prof. Jadi kita nggak tahu tuh. Kita ini kan sedikit bicara banyak bekerja. Oke. Kerja bergerak Jadi kan kerja. guru-guru yang meninggal kita bantu berikan santunan 10 juta, kemudian untuk murid yang wafat juga kita bantu 5 juta, yang dirawat di rumah sakit kita bantu 2 juta, dan juga untuk keluarga dari UPT kami, unit pelaksana teknis juga ada yang menjadi korban juga kita bantu, kita berikan santunan. Sehingga kami, kalau tadi ada masukan dari teman-teman DPR kan jangan hanya muridnya, kamu sudah memberikan perhatian juga kepada gurunya bahkan kepada keluarga. Keluarga orang tua murid ya berarti ya. Betul. Itu yang di Padang, yang di Ya. Agam ya. Ya. Nanti kalau yang di Aceh sama Sumut akan Kita begitu usahakan juga. hal yang sama. Treatmentnya akan sama juga ya? Akan Prof, sama ya? supaya nanti ya semuanya kan memang harus kita berikan layanan sesuai kemampuan dan karena memang ini banyak sekali sehingga kita memberikannya bertahap.